Kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kalau luar biasa, saya kira akan terpancar dari wajah kan? Mana tuh senyum pendeta mulia? Saya sudah kedua kalinya ya pelayanan di sini. Mungkin so kenal, ada yang tak kenal, ada yang so lupa, tak apa-apa. Memang ketika ada jawab berapa kan? Rabu baru Saya pendeta jemaat di Gemim Dalus Surwata, dan dalam jadwal pelayanan di bulan ini ditempatkan di jemaat Gemim Maranatha. Apa kutip DP tanpa? Maranatha Karame ya. Minta maaf kasihan. Tak pembahafal tanpa, cuma tahu Maranatha. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, tentu pertama saya mengajak orang bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan adalah ajakan yang selalu di awal dalam setiap pelayanan mimbar saya. Pendeta selalu mengajak, mari orang bersyukur. Mungkin orang datang dalam keadaan galau, ya, pemuda remaja di belakang, ada yang jaga galau-galau ini di belakang, ya enggak? Ya pernah jaga galau anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu? Ya pernah, ya? Atau mungkin dalam pergumulan, ya banyak kan? Mana hidup yang tidak ada pergumulan? Dengan segala kekayaan, dengan segala latar belakang, dengan segala sesuatu yang ada, boleh angkat tangan yang pikir-pikir, oh hidup dalam keadaan apapun, koknya ada pergumulan, entah dia biar satu gunung DP doi. Ada? Enggak kan? Kerempek hidup, namanya manusia yang hidup, bernafas, tetap diiringi dengan ya segala latar belakangnya. Apakah susah, apakah senang ya? Tapi paling tidak kalau saudara masih hidup, saudara masih duduk, saudara atau orang sama masih ada ya, maka kita harus bersyukur. Kita harus memuji Tuhan, karena setiap keberadaan kita cuma Tuhan petangan yang kuat, Kang, yang menopang saudara dan juga saya. Apalagi kok DP tema ini kok, biarlah segala makhluk, mana DP tema? Biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Saudara-saudara, ada satu tulisan Calvin, tahu tuh Calvin kan? Orang tokoh reformasi gereja yang alirannya menjadi aliran Torah, ya Torah kan Calvinis, toh? Ya. Salah satu tulisan Calvin menulis demikian dalam salah satu bukunya, dia tulis begini. Minta maaf sedikit terlambat, loading dulu nih. Ada tulisan yang dalam tulisannya menulis begini: sejauh orang mata memandang, kita selalu melihat kebesaran Tuhan. Ya, jadi Calvin menulis dalam tulisannya di bukunya, orang mata ini, kalau saya bahasakan orang bahasa sehari-hari, orang mata ini sejauh orang mata memandang, orang melihat kasih Tuhan. Orang melihat kebesaran daripada Tuhan. Betul kira-kira? Mana orang puji? Saudara datang dari rumah, ada lihat daun melapai-lapai biar orang pe taman? Ada yang suka tanam-tanam bunga? Ada. Kok DP bunga so bagus, mekar? Ada di rumah? Ada Bapak Ibu Persis? Ada. Bacalan kamari, entah dengan motor, entah dengan bacalan lebih seras kan? Ada lihat tuh rumput hijau, torok bikin bagus mata, ada? Atau ya katakanlah bangunan yang tinggi, angin sepoi-sepoi, pendeta di sini bukan sepoi-sepoi memang. Angin yang ya biar bacalan, angin ada perasaan ya. Apakah itu orang pekerjaan? Siapa yang kerjakan itu? Kebesaran daripada Tuhan. Matahari, dia
Nah, ada yang jatuh kan? Manusia ada tuh jatuh matahari. Kecuali matahari departemen store, ada yang buka, ada yang tutup. Ada karyawan yang buka, ada karyawan yang tutup. Tuh matahari departemen store. Maka kalau matahari yang ada di atas kepala orang, matahari yang memberikan sinarnya dan segala manfaatnya, siapa yang jatuh itu kira-kira? Tuhan. Oh. Dia terbit pada waktunya, dia terbenam pada waktunya. Tidak ada di antara orang yang mau atur itu. Bahkan tidak ada kemampuan daripada siapapun dengan segala kepunyaannya. Biar dia orang kaya, tidak ada mau atur matahari. Betul? Tidak ada, saudara-saudara. Ya. Matahari kalau tak berhenti, habis tuh orang. Betulnya tidak? Matahari kalau dia terbit, kira-kira mau jadi apa orang? Matahari yang terbenam mau jadi apa orang? Ya, tapi memang dalam catatan Alkitab matahari pernah hampir satu hari dia dalam peperangan Yosua ya, itu juga dalam kuasa daripada Tuhan. Yang pernah ya matahari di kitab Yosua kalau tidak salah. Matahari atas permintaan Yosua kepada Tuhan Allah tak berhenti dalam peperangan. Satu supaya kata Mose kalah tuh bangsa Kanaan, tak berhenti dia ada di. Nanti kalau saudara penasaran bisa cari. Jadi saudara, kalau orang melihat orang kehidupan, melihat sepanjang kehidupan kita, sejauh orang mata memandang, memang orang hanya melihat kasih dan kebesaran daripada Tuhan. Saya berdiri di sini, saudara duduk mendengarkan. Orang semua ya nyandak pernah kau tidak merasakan kebesaran Tuhan, bahkan sampai di detik ini. Orang waktu yang tak lewat, toh kalau pendeta angka begini, kau pendeta seturu, pendeta angka ulang, kau pendeta seturu, itu kan sewaktu berbeda atau sama? Beda. Tapi waktu itu yang tidak akan kembali, dan waktu itu tetap adalah anugerah Tuhan bagi saudara dan saya. Maka kalau saudara duduk di sini, kalau saudara ada di sini, itu adalah hal yang sangat layak untuk disyukuri. Ya tidak usah jauh-jauh orang berpikir dong kita mau bersyukur karena kita mau sukses dulu. Tidak. Tidak usah orang berpikir kita mau bersyukur karena kita pekerjaan dibuat berhasil. Kadang-kadang kok ada teologi ya tertentu yang sangat mengutamakan pencapaian dulu baru seolah-olah harus menyatakan rasa syukur. Padahal kalau orang melihat di sekitar orang, ada hal-hal yang sederhana yang nampak oleh mata kita, yang dirasakan oleh orang pepanca indera, yang layak untuk orang syukuri, dan orang bersyukur hanya kepada Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Saudara kalau melihat ya ilmu pengetahuan, saudara kalau melihat banyak hal dalam dunia ini terjadi, ya saudara akan kagum pada Tuhan. Ya. Tuh laut yang membiru itu, tuh laut apa dia nama kalau di pantai sana dia nama? Pantai laut apa dia nama? Kalau ya laut Menakir, laut Manado katakanlah ya. Coba bayangkan saudara-saudara, ini bumi kan 1/3 adalah air kan? Ya, coba bayangkan kalau air laut ini tali lipat orang, apa jadinya? Habis orang. Tapi Tuhan bukan main dalam karyanya ya. Tuhan bukan main dalam kekuasaannya. Memang kalau di kitab Mazmur kan dia bilang Tuhan yang atur itu sama dia dibandingkan kan, yang bukan kenyamanan. Ya pernah terjadi ya kasus-kasus tertentu atau kejadian-kejadian tertentu ya memang tali batu air, tapi tidak semua. Bayangkan kalau semua, kau mainkan Tuhan luar biasanya nih. Pasir yang banyak itu, yang orang tidak dapat itu, bintang di atas sana yang bisa menjadi penerang dan bulan, sama-sama yang jatuh itu kira-kira. Semua Tuhan. Maka saudara-saudara kalau mau mencari alasan untuk bersyukur, mau mencari alasan untuk berterima kasih pada Tuhan, sesungguhnya orang tidak pernah kekurangan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Seperti juga pembacaan kita di sepanjang minggu berjalan ya, kitab Mazmur 145
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ada kok yang kadang-kadang baru bilang apa kok itu pembacaan, kadang-kadang saya lupa. Dan kadang ada tuh gitu kan. Kita Mazmur 145 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Ini adalah puji-pujian dari seorang Daud ya. Orang tahu Daud ini seperti apa ya dalam hidupnya. Daud seorang raja besar dalam kehidupan bangsa Israel. Daud raja kedua yang menjadi raja yang besar ya, masih di kerajaan Israel raya kan nih. Daud memerintah ya. Dan Daud adalah orang yang punya jiwa berkontemplasi ya, suka merenungi. Ya, DP jiwa begitu. Sama mungkin saudara-saudara kalau di rumah ada duduk-duduk minum kopi, ngomong Tuhan, Tuhan terdekat. Ada Tuhan, kita ada dalam pergumulan. Ada Tuhan, bagaimana kami tapi jalan keluar kalau ada persoalan. Itu adalah upaya merenung ya, upaya atau ya suka merenung, jiwa yang berkontemplasi, suka memikirkan secara mendalam apa yang dijalani dalam hidup dan suka memaknai apa yang terjadi dalam hidup. Daud salah seorang yang punya jiwa itu. Di mana-mana ya, dia boleh jadikan sebagai bahan merenung atau Tuhan adalah gembala, karena dia adalah seorang gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. Bahkan dalam kitab Mazmur kalau kita lihat Mazmur Daud ya, memang karena dia tugas sebagai seorang dominan sebelum dia jadi raja adalah seorang gembala. Jadi DP karya, DP tulisan ada keterkaitan dengan ya tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala. Bahkan dia menggambarkan sebagai ya, Tuhan adalah gembala ya. Dia gembala yang menjaga, gembala yang menuntun dan seterusnya. Daud dalam jiwanya yang merenung ya, dalam banyak karyanya di kitab Mazmur, karena tidak semua tulisan dalam kitab Mazmur adalah karya dari seorang Daud ya. Dalam kehidupannya ya, memang sebanyak pengalaman iman yang dilewati seorang Daud ketika dia dikejar-kejar Saul itu. Kan dia sudah diurapi menjadi raja, masih ada kecemburuan dari seorang Saul kepada Daud kan, diperhitungkan dia merangi musuh berlaksa-laksa, sementara Saul cuma sedikit ya. Ada kecemburuan yang dimiliki oleh Saul yang kemudian membuat Daud ini meski sudah menjadi raja melewati beragam macam pergumulan, tapi juga dalam pengalaman dosa seorang Daud, orang tahu kan, dia seorang raja, seorang yang memang sangat dekat dengan Tuhan, tapi ada waktu di mana dia juga jatuh ke dalam dosa. Yang kemudian dia kembali merenungkan perjalanan kehidupannya, bagaimana dia dituntun, ya, bagaimana keperkasaan Tuhan itu kan digambarkan di dalam ayat ini kan, bagaimana keperkasaan Tuhan, bagaimana keagungan Tuhan, bagaimana ya keperkasaan Tuhan, bagaimana Tuhan itu menjadi penopang dan seterusnya, bagaimana Tuhan itu panjang sabar, karena memang dia pengalaman pribadi, bagaimana Tuhan mengampuni dia dalam dosa-dosa yang dilakukannya setelah dia menjadi seorang raja. Jadi memang penggalan-penggalan apa yang disampaikan dalam kitab Mazmur 145 ini memang berlatar belakang juga dari pengalaman seorang Daud ini dengan segala pengalaman iman, pergumulan, kesuksesan, pencapaian dan segala sesuatu yang boleh dialami oleh seorang Daud ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak sekali pokok. Kalau melihat pokok-pokok yang disampaikan oleh seorang Daud dalam pembacaan ini, banyak sekali, banyak pokok yang kemudian jadi pengakuan ya, pengakuan tapi pujian ya, pengakuan bahwa Tuhan berkasa, Tuhan adil, Tuhan panjang sabar dan seterusnya dan seterusnya. Banyak yang pasti itu berangkat dari pengalaman iman seorang Raja Daud. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang kemudian bisa menjadi pesan, apa yang bisa menjadi motivasi buat saudara dan saya dalam perjalanan kehidupan yang masih Tuhan kasih. Saudara, selama saudara hidup, pergumulannya tidak akan habis, betul? Selama saudara hidup, selama orang ada, selama orang bernafas, perjalanan kehidupan kita ya, orang tidak bisa mau
tentukan apa yang akan jadi ke depan, karena itu adalah misteri kan. Segala sesuatunya ada dalam pengaturan daripada Tuhan. Tapi segala sesuatu yang orang jalani ke depan, yang orang yang tahu itu ke depan mau jadi apa, apakah orang akan mencapai kesuksesan atau sebaliknya. Tapi paling tidak dari bagian Alkitab ini mengajak orang untuk mengucap syukur. Paling tidak dari bagian Alkitab ini orang mendapatkan pesan, mari orang bersyukur dalam segala sesuatu yang orang hadapi dan jalani dalam hidup. Pada dasarnya orang ada sekarang itu bersyukur, ya. Orang hidup sekarang orang bersyukur. Mau susah mau senang, hidup itu layak diperjuangkan, betulnya kan? Biar orang susah-susah, orang masih bernafas, orang mesti bersyukur. Saudara, ada kasus yang, maaf saya harus sedikit menyinggung. Ada kasus pembunuhan yang baru-baru ada lewat, ada tuh anak remaja atau pemuda dia, pemuda kan? Yang katanya ya orang prihatinnya dengan kasus yang terjadi. Saya hanya mengambil contoh kehidupan. Kamain ya, kalau mau pikir apa yang tidak bisa dicapai oleh anak ini, ya, apa yang tidak bisa diraih, tempat mana yang tidak bisa dituju oleh siapa aku tidak pernah. Ya pokoknya tuh kasus baru-baru ya. Orang prihatin dalam kedukaan terhadap orang tersebut tentunya ya. Orang sangat ketika kejadian ini tentu sebagai orang tua orang juga merasa begitu berempati dengan keadaannya mereka dan juga orang tua dan keluarga. Yang pendeta mau katakan, hidup itu Tuhan yang atur, ya. Hidup itu Tuhan yang memang misteri dalam perjalanan hidup, ya. Tuhan waktu orang kalau orang masih ada sekarang, manfaatkan, jalani sesulit apapun, perjuangkan sesulit apapun, usahakan, ya. Sesulit apapun, emang kalau Tuhan kasih hidup tetap orang harus memperjuangkannya dan layak untuk orang syukuri, ya. Karena setiap detik nafas kehidupan Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri, Tuhan yang menganugerahkannya kepada saudara dan saya. Biar orang ada satu gunung, orang tidak bisa beli hidup, betul? Biar orang ada jabatan yang kita ini menteri apa, kita ini apa, pejabat ini, tak ada di antara orang yang punya kuasa untuk mendatangkan hidup bahkan cuma satu detik. Karena semuanya adalah anugerah, semuanya adalah pemberian Tuhan, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Maka saudara-saudara, kalau saudara bergumul hari ini datang dengan pergumulan, kalau saudara datang dengan kesusahan hidup, pikirkan, renungkan, matahari masih tunda rasa, nafas hidup masih orang nikmati, ya. Karena di luar sana ada orang yang membutuhkan, ya, nafas, ya. Orang membutuhkan menikmati matahari, orang mesti berusaha untuk berjalan, ya. Maka bersyukurlah ketika saudara masih tetap ada dengan keberadaan saudara-saudara. Kendati saudara bergumul, masih ada hal yang selalu layak untuk orang syukuri dalam orang perjalanan kehidupan, yaitu kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saudara punya pengalaman iman, saya punya pengalaman iman. Masing-masing orang seperti Daud dengan penggalan-penggalan hidup dalam fase-fase hidup kita masing-masing. Tapi saudara-saudara, yang paling orang renungkan bersama di setiap fase itu, kalau orang percaya pada Tuhan, orang bersyukur pada Tuhan, orang menyertakan Tuhan, orang bergantung pada Tuhan seperti dalam perjalanan kehidupan seorang Daud, ya, meski dengan up and down-nya, dalam kejatuhannya, dalam kesuksesannya, ya, tapi dia tetap menjadi orang yang juga bersandar kepada Tuhan. Maka mari kita jalani kehidupan dengan selalu bersyukur. Tidak usah pikir tuh jauh-jauh. Syukuri daun yang melambai, syukuri matahari yang menyinari, syukuri segala sesuatu yang masih orang nikmati. Orang masih punya selera makan, orang masih punya waktu tidur yang cukup. Karena di luar sana ada orang yang susah tidur, tuh, ada yang susah makan, tuh, ada yang susah berjalan. Mari orang membanding. Jangan terlalu tinggi-tinggi lihat orang. Oh, kamu di kekayaan, terus semua sudah mau berjalan lihat ke atas, ya.
Lihatlah diri kita dengan segala pemberian Tuhan, lihat ke bawah supaya orang bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang besar yang menyatakan bagi saudara dan saya. Mampu ditemukan sampai di detik ini saudara merasakan kasih Tuhan atau nyata? Ada kan? Sampai di detik ini saudara merasakan kebesaran Tuhan atau nyata? Ada. Semua orang tidak terkecuali. Cuma karena ada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.